Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita baca bersama dalam Lukas 24 ayat yang pertama mulai. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Katakan haleluya. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Saudara-saudara, para murid Yesus, bahkan ada Maria di situ, tergoncang iman mereka. Mereka dalam keadaan sedih, mereka dalam keadaan berduka, mereka merasa takut dan merasa kehilangan guru yang mereka kagumi, raja yang mereka idam-idamkan akan memimpin mereka, memimpin bangsa mereka. Mereka tidak rela Yesus untuk mati dan naik ke surga. Saudara sedang berkati oleh Tuhan, tapi firman Allah harus digenapi. Haleluya. Firman Allah harus digenapi. Kalau kita melihat saudara-saudara cerita firman Tuhan, bahwa siapapun dan pemilik otoritas apapun tak bisa melepaskan Yesus dari salib. Pilatus yang punya otoritas diberitahu oleh istrinya, "Jangan engkau apa-apakan orang itu, karena orang itu adalah orang benar." Tapi tidak bisa dia bebaskan. Karena apa? Firman-Nya harus digenapi. Saudara-saudara, tapi terhadap firman yang didengar oleh para murid-muridnya, didengar oleh para pengikut-pengikutnya, oleh karena salib, mereka meragukan akan firman. Mereka tak percaya Yesus bangkit. Sehingga pada waktu mereka melihat kubur itu, Allah menampakkan dan Allah membuktikan Dia tak pernah dusta, Dia tak pernah bohong. Apa yang difirmankan pasti digenapi. Apa yang dijanjikan firman pasti dinyatakan. Katakan haleluya. Berbanggalah kita semua pada malam ini. Kita melayani Allah yang hidup. Yang memanggil kita umat-umat Tuhan adalah Yesus. Bukan Yesus mati selamanya, tapi Dia bangkit dari antara orang mati, dan Dia naik ke surga. Dia kirim Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Jadi berkata, "Mengapa kau mencari Dia yang hidup dari antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Saudara-saudara, kita akan melihat lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, mengesahkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah. Haleluya. Dia bukan Tuhan-Tuhanan. Ya, Dia bukan saudara hanya berkuasa seketika, setelah Dia mati tak berkuasa lagi. Yesus kita lahirnya penuh keajaiban, hidupnya penuh keajaiban, matinya penuh keajaiban, dan bangkitnya penuh keajaiban. Dan Dia tetap ajaib, Dia tetap dahsyat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Dia. Allah kita Allah yang hidup sekarang. Dengan kebangkitannya kita yakin sepenuhnya bahwa Dia tak dapat ditaklukkan oleh maut. Dia yang menaklukkan maut.
Ada pujian berkata, sebab dia hidup, ada hari esok. Boleh katakan amin saudara? Contoh kalau Tuhan kita mati, di mana masa depan kita? Tapi saya percaya kita yang melayani Tuhan, yang ada di desa-desa, kami tadi di bawah jauh Pak putar. Setelah Pak Ketua lihat petanya, wow, dia putar jauh kita. Padahal kalau muter begini lebih dekat sedikit daripada Pak putar. Mabuk saya di sana. Kalau saya duduk di depan, supir kami memang supir cross, saudara. Biar lubang dianggap tiada lubang. Tetapi kami bangga begitu katakan doa kita bersyukur Markus, kita bisa lewati penggembalaan demi penggembalaan, jemaat demi jemaat. Ada gereja yang sudah permanen, ada gereja yang masih papan, tapi kita melayani Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Katakan haleluya. Tuhan yang di kota sama dengan di desa. Belum tentu mahkota gembala di desa lebih besar daripada mahkota hamba Tuhan yang ada di desa. Mahkotanya sudah dilihat daripada kesetiaan kita. Suatu saat ada hamba Tuhan senior bertanya begini di seminar, Bapak Markus, tadi bicara kesuksesan, bicara tentang keberhasilan, coba dulu diterjemahkan bagaimana keberhasilan itu. Bingung saya jawab, bagaimana saya jawab ini? Tuhan kasih hikmat kepada saya. Om, sudah berapa lama melayani? 27 tahun. Berapa jemaat? 3 rumah tangga. Dengan Opa bisa melayani Tuhan 27 tahun, 3 rumah tangga, bertahan sampai sekarang, itu adalah keberhasilan. Haleluya. Itulah uniknya GPDI. GPDI itu kalah-kalah BRI. Kita cari dari tadi bank tidak ada, cuman bank di rumah. Sudah sepakati oleh Tuhan, gereja kita gereja yang unik. Tapi kenapa kita tetap eksis melayani Tuhan, memberitakan mujizat, memberitakan keselamatan? Karena yang kita beritakan adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Haleluya. Gembala GPD ada yang tamat SD, ada yang tamat SMP, ada yang tamat SMA, ada yang kuliah, sekolah kita bersama-sama. Ada pernah saya dapat pengerja dari Tentena. Kami kan baca Alkitab sampai 1, 2, 3 sampai 4 pasal pagi-pagi. Dia cuma 5 ayat membaca. Maka Tuhan Yesus. Anak sedang papa lama dia membaca. Tapi pada waktu dia bawa renungan seperti orang yang lancar membaca. Kenapa? Yesus yang hidup. Haleluya. Oleh sebab itu saudara-saudara kami, teman-teman kami yang melayani di tempat ini di pedesaan, tidak usah rasa takut, gak usah rasa malu, gak rasa percaya diri. Berita yang engkau beritakan setiap saat adalah berita berkah, berita mujizat, berita kemenangan. Karena kita beritakan Allah Tuhan yang hidup. Dan harus berkati oleh Tuhan, membuktikan, mengesahkan, meyakinkan bahwa Tuhan Yesus Kristus kita adalah Tuhan yang tidak dapat ditaklukkan oleh maut, bahkan maut telah dikalahkan oleh Yesus. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Tuhan kita. Lewat kebangkitan Tuhan kita mendapat hidup yang kekal. Ya, Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya kau akan hal ini. Saudara-saudara, lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dia hidup dan berkuasa. Maka kuasa kekekalan itu juga kita dapatkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada beberapa contoh hidup saudara. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seorang rasul yang
ini adalah memusuhi Injil. Saulus namanya merancang suatu rancangan pembantaian kepada orang-orang yang percaya kepada Injil. Dan pada waktu dia percaya kepada Injil dan Kristus Yesus, dia menjadi pribadi yang radikal. Dan dia katakan, hidupku adalah oleh karena Kristus, dan mati bagiku adalah keuntungan. Beritakanlah berita kepastian. Karena percaya kita kepada Tuhan bukan percaya mudah-mudahan, tapi percaya yang akurat, percaya ada janji, percaya ada mujizat di dalamnya. Anak-anak Tuhan, jangan ada yang rugi menjadi anak Tuhan. Haleluya. Jemaat yang di belakang, pernah ada merasa rugi melayani Tuhan? Biasa, tapi enggak di Sulawesi Tengah, tapi di kota Medan. Kalau sementara menjalani pembangunan begini, banyak gereja yang malas masuk gereja. Kenapa? Ekstra kolektor lah, basar lah, gaji imam lah. Tapi setelah habis gereja, dia masuk beribadah rajin. Kenapa? Sudah tidak ada ekstra kolektor. Tidak ada alasan bagi kita untuk kecewa mengiring Tuhan. Amin. Karena yang diberi kepada kita, saudara, adalah kehidupan kekal. Stefanus berkata dalam Kisah 7 ayat 54, ketika anggota-anggota mahkamah akan itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Haleluya. Ada dua contoh atau dua saksi, Paulus dan Stefanus, membuktikan Allah kita itu hidup, Yesus itu hidup. Yang kedua, menyatakan bahwa iman umat Kristen didasarkan pada fakta sejarah dan bukan mitos. Dengan kebangkitan Kristus Yesus, menyatakan bahwa iman percaya kita kepada Yesus didasarkan kepada fakta sejarah, bukan mitos, bukan cerita dongeng. Saya orang Batak asli. Saya masih ingat papa saya itu setengah Kristen. Enggak sampai setengah lah Kristennya. Ya. Ada bahasa orang Batak begini, opung mula jadi nabon. Artinya gini, ya yang berkuasa yang dari awal sampai akhirnya. Tetapi opung-opung saya termasuk papa saya masih dapat, itu ditujukan kepada satu Tuhan yang tak jelas. Sehingga orang Batak itu masih percaya, saya masih ingat lihat itu, masih percaya bahwa opungnya yang sudah mati 40 tahun masih bisa diundang smokol sama-sama. Saya dulu masih SD, kami 13 orang bersaudara, kesebelasan 2 orang cadangan. Potong ayam, papa saya ambil nasi 1 piring dengan mama, atur itu kepala ayam di depan, DP sayap kiri kanan, pantat di belakang, kaki yang besar disusun, kong dicecek kami semua. Dia opung mau makan. Maka diundanglah ini opung mula jadi nabulu. Ya, makalah opung. Tuhan berarti itu Tuhan yang tak jelas. Tetapi setelah kita dipanggil oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, dan iman kita bukan mitos, bukan cerita nenek moyang atau cerita dulu-dulu yang tak ada buktinya. Ada beberapa teori kebangkitan Yesus. Teori pertama adalah teori pencurian. Maka tim ini mengatakan bahwa Yesus itu dicuri, tidak bangkit, dicuri. Ya, dan juga ada teori berikutnya, teori keliru, bahwa Maria dan kawan-kawan salah kubur. Kalau di Indonesia salah kamar. Mereka salah masuk ke kubur Yesus. Gak mungkin Maria dan murid-muridnya salah kubur. Dan yang selanjutnya teori mati suri. Yesus itu tidak mati, tapi cuma pingsan sedikit. Bagaimana tidak mati? Darah habis semua. Pada waktu ditusuk dengan tombak saudara, hanya keluar darah campur air. Yesus itu benar mati, tapi tidak mati selamanya. Dia bangkit dari antara orang mati.
Sudah berkati oleh Tuhan. Yang keempat, teori halusinasi. Hanya bayangan para murid-murid dia. Yesus telah berjanji sehingga mereka berhalusinasi. Itu makanya jangan pernah kita terlalu berpikir bahwa foto baru sampai-sampai jadi halusinasi. Ada penjual cendol, dia sementara berangan-angan untuk dapat trek, saudara. Dia juga karena kebetulan cendolnya kurang laku karena terik matahari. Saudara yang berkati Tuhan, dia mimpi sementara tertidur dekat dia punya ember cendol. Pada itu dia mimpi bawa trek lari 120 km per jam, saudara. Langsung dia rem, saudara, karena ada anjing di depan. Yang berhenti bukannya trek tapi cendol yang tertumpah. Mari bapak-bapak gembala, kalau yang lain punya auto, jangan terlalu ingini auto. Saya yakin Tuhan akan beri sesuai dengan kapasitas iman kita, sehingga kita tidak paksakan. Saya juga punya motor dulu FR70. Saya kalau bawa gonceng istri saya orang Sangir. Ada orang Sangir di sini? Mudah-mudahan tiada. Tapi istri saya Sangir putih, karena lahir jam 12 siang. Mungkin kalau ada hitam di sini, ya mungkin jam 6:30 malam. Saya bawa apa itu goncengan, semua mata melihat kepala saya. Kena apa? Karena bunyi motor itu bayangkan Uco ganteng begini dengan usi yang sangat cantik-cantik dipandang orang di Kota Palu. Saya naik ke pelayanan dong, ada kodi 2 km harus siram pakai aqua 2-3 kali. Kenapa? Puringnya panas. Haleluya, haleluya. Saya juga bekas desa Pak, melayani Tuhan. Tapi saya belajar bersyukur. Walaupun anak saya bilang begini, dari anak saya bawa itu motor 3 tahun lebih, dan yang tidak tahu bicara jadi sampai tahu bicara. Papa bicara Yesus dahsyat. Ya Pak, Papa punya motor ada WC-nya gitu. Saya punya mobil Hijet 1000. Keponakan saya begini, tulang jauh-jauh datang dari merantau dari Medan, punya mobil kelinci. Tidak mulut kau itu. Saudara sedang berkati oleh Tuhan. Yesus bangkit bukan halusinasi, tapi itu fakta. Itu nyata. Haleluya. Ada juga teori terakhir, teori pertukaran. Dikatakan itu Yudas yang diangkat, dia yang bangkit. Bayangkan dibandingkan Yudas dengan Yesus. Saudara saya berkati oleh Tuhan, saksi mata dengan jelas berkata bahwasannya Yesus kita, Yesus yang bangkit, Yesus kita, Yesus yang hidup, Yesus kita, Yesus yang mengalahkan segala musuh. Itu nyata. Bukan cerita doang. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Katakan haleluya. Sesuai dengan kitab suci. Jangan pernah ragu, itu Alkitab. Alkitab kita firman Tuhan, iya dan amin. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jangan ragu firman. Pegang baik-baik. Para pemuda-pemudi yang ada di sini, jangan oleh karena satu hal ikut jual di Yesus, tak percaya lagi Injilnya, tak percaya lagi firman-Nya. Firman yang kita percayai, iya dan amin. Gak pernah bohong, saudara-saudara. Dalam Mazmur berkata, Dia yang berfirman maka semuanya jadi. Kebangkitan Kristus Yesus itu telah dinyatakan dalam kebenaran. Yang ketiga, sebagai yang terakhir, gak lama-lama saya khotbah, mengalahkan kuasa maut atau dosa. Dengan kebangkitan Kristus Yesus memberikan satu mandat dalam kehidupan kita, bahwa kuasa maut telah dikalahkan, dosa telah dikalahkan. Orang-orang
yang ditebus oleh Kristus Yesus lewat penebusan darahnya yang suci dan yang kudus. Kita adalah umat pilihan Dia, kita umat ketebusan Dia, kita umat dibebaskan oleh Tuhan. Siapa kita, saudara? Firman Allah berkata, kalau bukan kepunyaannya menolak Dia, yaitu Israel yang sesungguhnya, kita tidak dapat bagian keselamatan. Tapi karena ditolak, maka ada anugerah datang kepada kita. Lewat kematian Dia, kita diselamatkan oleh Tuhan. Mau dikalahkan, dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah bangga-banggakan kekuatan dosa dalam kehidupanmu. Ada orang berkata, belum kenal kita dulu. Kita ini keturunan raja di atas segala raja. Gak kenal kita dulu di preman, Jajang Priok. Preman di terminal, bukan di gereja. Kita adalah umat-umat yang telah dibebaskan dari dosa, dari masa lalu, dari hidup yang tak berarti. Saya selalu saksikan hidup saya. Saya adalah anak pendukun handal di kampung saya. Pak Ketua sudah datang ke rumah saya. Tak satu pun di kampung itu bisa kalahkan bapak saya. Direndam 3 hari 3 malam, hanya batas di pipi, saudara. Nggak keluar dari air. Tahan dipukul, dibacok, apapun tidak bisa hilang seketika. Tapi saya tidak pernah banggakan itu. Saya bangga karena Yesus telah mati bagi kehidupan saya. Saudara, kalau saya tidak percaya Yesus, saya tidak ditebus oleh Yesus, bayangkan Roh Kudus itu yang transfer kepada saya. Roh Kudus itu, Roh Kudus yang mengikat kehidupan saya. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya dilepaskan dari masa lalu, dari hidup yang tak berkenan oleh pengorbanan Yesus. Puji berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, yang tak berarti lah. Suatu saat saya melayani sebuah radio besar di kota Manado. Dikatakan begini, responden berkata begini lewat telepon, Pak Pendeta, saya pelayan Tuhan, tapi saya susah terlepas dari dosa. Kenapa orang susah lepas dari dosa? Tuhan kasih hikmat kepada saya. Kenapa orang susah lepas dari dosa? Karena dosa itu ada kenikmatan. Selagi kita merasa nikmat berbuat dosa, orang tersebut tidak akan pernah berhenti berbuat dosa. Orang bertobat bukan karena takut-takutin orang, tapi orang bertobat karena dia sadar Yesus telah mati bagi kehidupannya. Firman Allah berkata kita ditebus, saudara, bukan pada waktu kita nyanyi kudus, bukan. Tapi firman Allah berkata pada waktu kita melakukan dosa, memberontak kepada Tuhan, tak pernah hormati Tuhan, kasih-Nya dinyatakan bagi kita di saat kita berbuat dosa. Oleh sebab itu, jemaat yang ada di dalam, yang ada di luar, hormatilah pengorbanan Tuhan Yesus. Karena pengorbanannya itu untuk memerdekakan engkau, untuk melepaskan engkau. Dosa tak berkuasa lagi. Firman Allah berkata, saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 25, hai maut, di manakah sematmu? Hai maut, di manakah sematmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan haleluya. Kita menang, kita lepas, kita dimerdekakan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ibrani 2 ayat yang ke-14, karena anak-anak itu adalah anak-anak Allah dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Haleluya. Lewat kematian Yesus Kristus, iblis dihancurkan. Intimidasi yang sering menekan kita, roh intimidasi itu telah dihancurkan oleh Tuhan. Ketakutan. Sudah 1 tahun lebih kita dilanda oleh COVID.
seluruh Indonesia bahkan dunia bertemu dengan satu yang lain merasa takut. Bahkan jemaat berjumpa dengan gembala takut. Jemaat yang ulang tahun kami di kota UEA dulu didoakan ditumpang tangan atau didoakan video call. Ya, ada jemaat saudara-saudara mengerti peristiwa kami pada waktu tanggal 31 Desember, persis tanggal 1 September, sorry 31 Agustus, tanggal 1 September, setengah jam baru masuk tanggal 1. Ipar kami meninggal, dia 8 hari di rumah, 8 hari di rumah sakit. Saya dikatakan dia reaktif, dicek dikatakan dia COVID. Ya, istrinya sehat-sehat, kami semua dipastorin aman-aman. Kalau saudara tahu, sampai ada jemaat bilang begini, kalau horden gereja belum diganti, saya tidak mau masuk gereja. Kalau karpet gereja belum diganti, saya harus gereja. Sampai saya ngomong begini, kalau ada jemaat yang merasa ini sudah 4 minggu masih ada melengket itu COVID, mungkin kalau dia COVID, kalau masih melengket di lantai ini, silakan saudara pindah gereja. Ketakutan iblis ya saudara seolah-olah menang di setahun ini, tapi kita percaya di perayaan Paskah di tahun ini ketakutan itu dihancurkan, ketakutan itu dimusnahkan oleh Tuhan. Karena apa? Kita telah ditebus, kita diselamatkan. Kemuliaan hadiah bagi Tuhan. Saya percaya firman Allah tak pernah berubah. Firman Allah berkata, apakah yang memisahkan engkau dengan kasih Tuhan? Ketelanjangan, pembunuhan, kelaparan, segala sesuatu tidak bisa memisahkan kita dengan Allah. Karena apa? Kita ditebus. Bukan engkau yang memilih aku, akulah yang memilih engkau. Kita berharga di mata Tuhan, kita mulia di hadapan Tuhan. Firman Allah berkata, siapakah manusia itu sehingga kau jadikan sampai serupa dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun latar belakang kita, siapapun kita, penjahat udung, pezina udung, pembohong udung, kita tak pernah takut dengan Tuhan. Tapi ketika kita sadar dia mati bagi kita, hormati Tuhan.